Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, sebenarnya alasan kenapa Aswaja KW menolak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, kemudian mereka memberikan beberapa alasan. Di antaranya mereka mengatakan tidak pernah kemana-mana, tidak pernah pergi kemana-mana, tidak pernah pergi meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kemudian alasan mereka menolak diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi karena mereka memaknai meninggalkan ulama, jangan baca kitab ulama. Dan alasan berikutnya adalah karena mereka merasa atau mereka mengklaim amalan yang mereka lakukan semuanya pakai dalil. Tidak ada yang tidak pakai dalil. Kemudian ini yang sering menjadi olok-olok kepada pihak yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena katanya ternyata mengajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi bukan kepada Al-Quran, tetapi kepada terjemahan. Benarkah ini alasan mereka? Merespon, memberikan tanggapan mengenai 4 alasan mereka ini. Sobat-sobat bisa simak di konten saya yang ada di screenshot Nah, sobat-sobat, ternyata alasan tersebut hanya untuk menutupi alasan yang sebenarnya. Alasan yang sebenarnya, sobat-sobat, kenapa mereka menolak ketika diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, ketika mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya, berarti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Mereka menolak. Padahal yang memerintahkan Allah, yang menegaskan hal tersebut adalah Rasulullah. Berkali-kali saya ungkapkan di beberapa konten saya, surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kamu. Maka jika kamu berbeda pendapat, berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan jelas, ketika kita berbeda pendapat, berselisih pendapat, maka bukan kepada ulama. Walaupun ketaatan itu dianjurkan juga kepada pemimpin, salah satunya ulama. Tetapi ketika terjadi perbedaan pendapat, perselisihan pendapat, bukan kepada ulama, akan tetapi kepada Allah dan Rasulnya,
kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan Rasulullah menegaskan dengan sabdanya, taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatar rasuli. Sudah kutinggalkan dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama mengikuti dua perkara tersebut, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku, kata Rasulullah. Ketaatan kita mengembalikan perselisihan, perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, itu sebagai syarat, sebagai tanda bahwa kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Artinya kalau menolak, berarti kan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak percaya lagi kepada Allah dan hari akhir. Ya, diperintahkan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, menolak dengan alasan-alasan yang juga lemah. Alasan yang sebenarnya, sobat-sobat, kenapa mereka menolak, ya, diajak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, adalah karena kalau mereka memenuhi ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka mereka harus meninggalkan amalan bid'ah, amalan TBC mereka. Ini, sobat-sobat, alasan yang sebenarnya. Nah, kenapa mereka tidak mau meninggalkan amalan bid'ahnya, amalan TBC-nya? Karena takut dimusuhi oleh masyarakat. Nah, itu seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Idrus Ramli, ya, ketika berdebat dengan Ustadz Firanda dan Ustadz Zainal Abidin, dia akan mengakui berdasarkan kitab I'anat Thalibin bahwa tahlilan itu bid'ah mungkarat, bid'ah makruhah yang menghentikan berpahala. Tetapi, nah, katanya, karena ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat, tradisi masyarakat, kalau kita tentang, kita yang akan dimusuhi. Terbukti kan, sobat-sobat? Ya, alasan yang sebenarnya kenapa mereka tidak mau meninggalkan? Ya karena mereka takut dimusuhi oleh masyarakat. Ketika masyarakat memusuhi mereka, ya, dan tentu saja meninggalkan mereka, nah maka mereka kehilangan posisi, kehilangan penghormatan, bahkan kehilangan keuntungan ekonomi. Nah, jadi rangkaiannya seperti itu, sobat-sobat. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.